apakah kita dalam membuat kebijakan sudah bijaksana atau kita semena-mena? Halo kawan-kawan cerdik.com, pada kesempatan hari ini kita akan membahas makna dan kesalahan pemaknaan dua kata yang mirip tapi berbeda makna. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah kebijaksanaan. Pasti kita sering dengar dalam kehidupan kita sehari-hari dua kata ini bergantian digunakan, baik secara formal maupun tidak formal. Lalu sebenarnya apa sih arti dua kata ini? Nah, yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan adalah aturan atau keputusan yang dibuat oleh seseorang atau lembaga, biasanya mengatur sesuatu. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan gratis untuk semua anak. Misalnya kayak kemarin, gas LPG 3 kilo, makan siang gratis, IKN dan sebagainya. Itu adalah kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan bersifat formal, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu. Lalu apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan lebih berkaitan dengan sikap dan cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Orang yang bijak atau orang yang bijaksana tidak hanya berpikir logis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, empati, pengalaman hidup. Contohnya seorang pemimpin yang tidak hanya mengikuti aturan tapi juga memahami dampak emosional dan sosial dari keputusannya. Kesalahan pemaknaan yang sering terjadi, banyak orang mengira kebijakan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sama, padahal tidak selalu demikian. Contohnya, ada kebijakan yang dibuat secara resmi tapi tidak mencerminkan kebijaksanaan karena kurang mempertimbangkan dampak bagi masyarakat atau dampak bagi lingkungannya. Sebaliknya, ada orang yang bertindak dengan bijaksana tanpa harus membuat kebijakan tertulis. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kebijakan adalah aturan, sedangkan kebijaksanaan adalah cara seseorang membuat keputusan dengan penuh pertimbangan. Idealnya, seorang dalam membuat kebijakan dibuat dengan kebijaksanaan agar benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menjadi bijaksana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih bijaksana. Bukan kita mengklaim menjadi manusia yang bijaksana, tapi lebih bijaksana. Dalam kisah-kisah sejarah, buku-buku sejarah, ya, para nabi, filsuf meningkatkan kebijaksanaannya melalui pengamatan. Nabi Ibrahim mengamati alam semesta untuk menemukan Tuhannya dengan melihat sekitarnya, Iqra. Ya, para filsuf melihat alam semesta. Nah, lalu apa? Bagaimana kita manusia modern meningkatkan kebijaksanaan kita agar kita lebih wise lagi, agar kita lebih bijaksana lagi, agar kita lebih luas lagi sudut pandangnya? Yang pertama adalah baca. Membaca buku itu penting agar kita memiliki pisau analisis, sudut pandang baru, gagasan-gagasan baru, melihat permasalahan itu lebih lebar, bukan dari lubang kunci. Dengan membaca, kita memiliki perbendaharaan, memiliki wawasan, pengetahuan. Kita tahu bagaimana orang-orang terdahulu menghadapi permasalahan yang mereka hadapi dan apa solusinya dan bagaimana dampaknya, apakah berhasil dari setiap pilihan yang mereka tentukan. Kedua, setelah membaca, kita mengamati lingkungan kita, mengamati orang-orang sekitar kita, mengamati bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan rasa, dengan perasaan. Kita akan lebih bijak lagi. Bagaimana misalnya, atau andaikan saya ada dalam posisi dia, apa yang saya akan rasakan? Dengan melibatkan perasaan, kita menjadi lebih empati lagi dan lebih berpikir lagi, apakah kebijakan yang akan kita buat itu bijaksana, bagaimana dampaknya untuk sekitar. Kita harus lebih merasani kalau bahasa orang Jawa. Setelah membaca,
meningkatkan pengetahuan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mencoba. Dengan mencoba, kita meningkatkan pengalaman kita. Dengan semakin banyaknya jam terbang yang kita miliki, tentu kita tidak akan gugup menghadapi masalah, dan kita akan lebih wise lagi dalam membuat kebijakan. Itu ya 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, membaca. Kedua, melakukan. Ketiga, merasa di lingkungan kita. Apakah kita dalam membuat kebijakan sudah bijaksana atau kita semena-mena? Itu saja Sobat Cerdik. Sampai jumpa di video selanjutnya.